Baru-baru ini, rapper P. Diddy, Sean Combs, kembali terjerat dugaan kasus kekerasan seksual. Mantan pacar P. Diddy, Casey Ventura, disebut sebagai penyebab awal kejatuhan produser dan penyanyi tersebut. Pada 16 November 2023, Casey mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Manhattan, menuduh Diddy memperkosanya dan melecehkannya selama hubungan mereka. Dalam gugatannya, ia mengklaim bahwa Diddy mengendalikan setelah memperkenalkannya pada gaya hidup yang dipenuhi narkoba yang membuatnya merasa terjebak. Namun diduga Casey bukanlah satu-satunya korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P. Diddy. Seiring dengan ditangkapnya sang rapper, diduga korban-korban lainnya mulai berani untuk speak up. Dalam beberapa kasus seperti yang melibatkan P. Diddy, terdapat pola perilaku yang bisa diidentifikasi sebagai tanda-tanda pelaku kekerasan. Tanda-tanda ini mungkin tidak selalu tampak jelas sejak awal, tapi ketika diabaikan bisa berujung pada tindakan kekerasan yang lebih merugikan. Mengingat dampak pola ini bisa sangat berbahaya, penting bagi perempuan untuk mengenali ciri-ciri yang menunjukkan potensi perilaku kekerasan seksual. Berikut adalah ciri-ciri laki-laki yang berpotensi melakukan kekerasan seksual. 1. Keterampilan sosial yang buruk. Laki-laki yang kurang memiliki keterampilan sosial seringkali kesulitan memahami batasan-batasan dalam interaksi sosial, terutama yang melibatkan hubungan dengan lawan jenis. Ketidakmampuan untuk membaca isyarat sosial atau memperlakukan orang lain dengan hormat dapat menjadi awal dari perilaku kekerasan seksual. 2. Hubungan yang tegang dengan orang dewasa. Laki-laki memiliki hubungan tidak harmonis dengan figur otoritas seperti orang tua, guru, atau atasan, mungkin mengembangkan sikap pemberontak atau bermasalah dalam membentuk relasi sehat. Hubungan yang bermasalah ini dapat menyebabkan mereka menjadi kontrol atas orang lain melalui kekerasan. 3. Perasaan tidak berdaya saat menjadi korban. Mereka yang pernah menjadi korban kekerasan fisik, seksual, atau emosional mungkin mengalami kekerasan tidak berdaya. Ini bisa menciptakan siklus kekerasan di mana mereka berusaha mendapatkan kembali kendali melalui perilaku agresif atau kekerasan seksual. 4. Hubungan yang tidak memuaskan dengan orang dewasa. Laki-laki yang merasa tidak terhubung secara emosional dengan orang-orang dewasa dalam hidup mereka, seperti keluarga atau pasangan, seringkali mencari kepuasan dan kontrol diri di tempat lain. Hal ini bisa memicu mereka melakukan kekerasan seksual sebagai cara untuk mendapatkan validasi atau kekuasaan. 5. Harga diri rendah. Banyak pelaku kekerasan seksual mengalami masalah harga diri. Mereka seringkali merasa rendah diri dan berusaha untuk menutupi perasaan ini dengan memanipulasi atau mengendalikan orang lain secara seksual. Mereka menggunakan kekerasan untuk menjaga lebih superior atau berkuasa. 6. Kerentanan dalam hal maskulinitas. Ketika seorang laki-laki merasa bahwa maskulinitasnya dipertanyakan atau diragukan, mereka mencoba mengatasinya dan menunjukkan kekuatan fisik atau seksual. Mereka merasa perlu untuk membuktikan diri yang bisa berujung pada perilaku kekerasan seksual. 7. Perasaan terhina. Laki-laki yang seringkali merasa direndahkan atau tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk pasangan, teman, atau keluarga, memungkinkan mereka menyalurkan perasaan terhinanya dengan melakukan kekerasan. Dengan melakukan kekerasan seksual menjadi cara untuk membalas dendam atau mendapatkan kontrol. 8. Kesendirian. Laki-laki yang cenderung menyendiri dan kurang memiliki hubungan sosial yang bermakna lebih rentan untuk melakukan kekerasan seksual. Ketidakhadiran hubungan sosial yang sehat dapat memicu isolasi emosional, membuat mereka lebih rentan untuk bertindak impulsif atau agresif. 9. Masalah keterikatan emosional. Ketidakmampuan untuk menjalin hubungan emosional yang sehat atau ketidakmampuan untuk merasa terhubung secara intim dengan orang lain dapat mendorong laki-laki untuk memaksakan keintiman melalui tindakan kekerasan seksual. Hal ini seringkali merupakan cara mereka untuk merasa berkuasa atau mengendalikan orang lain. 10. Masalah seksual. Pelaku kekerasan seksual seringkali memiliki masalah dalam hal pandangan atau perilaku seksual. Mereka mungkin tidak memahami konsep persetujuan atau merasa bahwa mereka berhak atas hubungan seksual tanpa mempertimbangkan keinginan orang lain. Perilaku ini seringkali dipicu oleh distorsi seksual atau keyakinan bahwa kekerasan adalah bagian dari hubungan seksual.